Hai semua, selamat datang di channel Close Movie di mana saya akan memberikan spoiler dari film-film di dunia ini. Video hari ini kita akan melanjutkan episode kemarin. Sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika Anda berkenan untuk memberikan like, komen, subscribe. Saya akan berterima kasih dan oke, simak videonya. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kembali kepada apps kemarin di mana pihak Jipuragi dan Babel tiba di persidangan. Mereka pun segera memasuki ruang persidangan. Saat sidang dimulai, Chayung sangat khawatir. Saat gilirannya untuk berbicara, ia meminta izin untuk meminum obat karena memiliki gangguan kecemasan. Setelah meminum obat, ia melanjutkan berbicara. Tiba-tiba ia pingsan. Ia pingsan merupakan rencana dari Vincenzo. Apabila gagal, ia harus melanjutkan ke rencana selanjutnya. Rencana selanjutnya yakni lampu di persidangan mati secara tidak langsung. Chayung meminta untuk menghentikan sidang, tetapi hakim berkata dapat menggunakan laptop. Setelah rencana kedua tidak berhasil, langsung berpindah ke rencana selanjutnya, yakni dengan menerbangkan tawon. Sebelumnya dua pasutri dari warga Gemga telah mengambil tawon di tempat pemeliharaan. Mereka juga membuat sirup campuran dari air dan madu agar tawon itu bisa menyerang hakim tersebut. Caranya, istri dari pasutri itu tidak sengaja menabrak hakim dan menumpahkannya ke wajah serta leher hakim tersebut. Kemudian tawon itu pun menyerang hakim itu dan persidangan dihentikan beberapa jam. Setelah itu hakim pun masuk dengan bibir dan pipi di sekitar mata membengkak. Hakim pun angkat bicara untuk melaksanakan persidangan pekan depan dan ia langsung pingsan. Semua orang keluar. Chayung pun dihadang oleh Myung-hee. Myung-hee berkata untuk jangan menggunakan cara kekanak-kanakan. Chayung tidak peduli dan memilih untuk pergi. Chayung pergi ke Vincenzo serta menceritakan bahwa ia menemui Myung-hee. Vincenzo pun izin untuk pergi karena ia ada urusan tertentu. Sesampainya ternyata Vincenzo menemui Oh Gi-ungja. Vincenzo berbicara kepada Oh Gi-ungja bahwa tidak akan ada lagi yang akan menemuinya karena Pak Hong sudah tiada. Vincenzo sedikit terpukul melihat ekspresi dari Oh Gi-ungja dan memilih pergi. Saat di luar, Vincenzo sangat terpukul serta mengingat masa lalunya. Di masa lalu, Vincenzo dititipkan di panti asuhan. Saat ada keluarga yang ingin mengadopsinya, ia menangis dan berkata akan menunggu ibunya. Skene berpindah ke Myung-hee dan Seng Hyok. Myung-hee berkata ia memiliki rencana lain, yakni ia telah meletakkan alat penyadap di tanaman lidah mertua yang ia berikan kepada Chayung di kantornya. Alih-alih mendapatkan bukti, malah mereka mendapatkan suara menyeramkan. Ternyata Vincenzo sudah mengetahuinya dan memberikannya kepada orang lain. Berpindah, Chayung mengajak Vincenzo minum-minum. Setibanya di sana, mereka melakukan perbincangan mengenai rencana selanjutnya. Saat berbincang, Chayung sempat bertanya mengapa Vincenzo ingin warga Gemga pindah dan membayar semua kebutuhan mereka. Vincenzo yang ingin menjawabnya tidak yakin, tetapi dia akhirnya mengatakan kepada Chayung bahwa di bawah Gemga Plaza terdapat emas sebanyak 1,5 ton. Jika diwonkan maka sekitar 150 miliar won. Chayung mendengar hal itu tidak percaya dan pergi serta ia mentraktir Vincenzo. Sepintas terdapat telepon dari Pak Cho bahwa barang yang Vincenzo minta sudah dikirim di tempatnya.
Barang yang Vincenzo minta adalah multimeter. Esok hari Vincenzo pun langsung pergi ke kuil untuk mengeceknya. Saat tiba di kuil ternyata ada seseorang yang mengikutinya, yakni Gi Seok, seseorang yang memata-matainya. Saat Vincenzo mengecek secara tidak langsung telinganya terkena listrik, Gi Seok yang melihatnya mengira ia sedang berdoa. Berpindah ke Myung-hee dan Seng Hyok yang dipanggil oleh Direktur Yang Han Seo. Direktur itu meminta diskusi secara mendadak. Sesampainya di sana, Junwo langsung memulai presentasi awalnya. Seng Hyok berkata jangan main-main, tapi Han Seo menyuruhnya tetap duduk. Yah, Junwo mengaku bahwa direktur asli dari Babel adalah dia dan ia meminta Wusang untuk merahasiakannya. Skene berpindah di mana Vincenzo akan merencanakan rencana selanjutnya. Mereka berdiskusi bersama komite korban Babel. Mereka diminta untuk menjadi saksi. Uyeong juga diminta untuk menjadi saksi. Malam hari Myung-hee mengubah rencananya. Ia menyuruh anak buahnya untuk mengancam bendahara komite korban. Anak buahnya meletakkan uang di kantor komite korban Babel dan menuduhnya. Di satu sisi Uyeong disuntiki sabu-sabu agar masuk ke tubuhnya dan terdeteksi. Myung-hee juga meminta harian Daesang untuk membuat berita pada pagi hari. Pagi hari tiba, benar saja semua yang direncanakan Myung-hee terjadi. Chaeyoung melihat hal itu langsung buru-buru. Tetapi Chaeyoung tidak bisa berbuat apa-apa. Ia bingung karena hanya Uyeong yang menjadi saksi mereka. Tiba-tiba terdapat telepon dari Pak Nam yang mengatakan bahwa Uyeong tidak dapat menjadi saksi karena terdeteksi menggunakan sabu-sabu di dalam tubuhnya. Skin langsung di-skip ke 5 hari saat persidangan dimulai. Chaeyoung sedikit panik setelah dokter dari Babel itu telah memberikan pernyataan. Myung-hee langsung pergi ke tempatnya. Kini giliran Chaeyoung. Hakim berkata ia tidak punya saksi. Apakah ada saksi lain? Chaeyoung langsung angkat bicara. Ia mengatakan ada, yakni saksi spontan. Hakim yang bingung langsung menyuruh saksi spontan itu masuk ke ruang persidangan. Yap, saksi spontan itu adalah Vincenzo Kasano. Episode 6 berakhir di sini. Hanya itu saja untuk video hari ini. See you next episode.